Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya AF Dolphin. Kita kedatangan tamu alumnus DBS English Center ya, Oke, Bata-Bata ya, dari Bata-Bata. Fokus di bidang bahasa Inggris, English language ya. Ya mungkin buat yang baru nonton, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe and like, bunyikan loncengnya ya. Biar nanti tidak ketinggalan podcast terbaru dari penjuru Indonesia, dari pesantren-pesantren Indonesia ya. Dukung ya guys. dukung ya. Ini sering-sering pengalaman aja sebetulnya sih. Diminum dulu aja Mister, gak apa-apa. Oke. Diminum aja dulu santai. Ini berapa Mister? 2000. Oke. Oke udah. Oke Mister, coba perkenalkan diri Anda dulu. Oke. Dari mana dan namanya siapa dan Instagramnya juga, biar nanti ada follower yang nambah mungkin insyaallah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mr. Wahid ataupun yang mengetuai channel ini AF Dolphin. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Saya dari Banyuwangi juga. Status saya jomblo. Jomblo fisabilillah. Dan saya mondok di pesantren Mambaululum Bata-Bata, dan saya pernah belajar ataupun saya pernah kursus di dalam bidang bahasa Inggris. Fokus di bidang bahasa Inggris. Iya. Nama Instagramnya apa Mister? Kalau Instagram kalau nggak salah itu Fathur Rahman Ahmad. Fathur Rahman Ahmad ya berarti. Jangan lupa ya di follow teman-teman ini. Jangan lupa guys. Di follow ya. Oke. Kita langsung kepada yang inti ya, Mr. Fathur Rahman. Ya. Biasanya dipanggil apa kalau di pesantren? Kalau di pesantren itu kan biasanya kan teman-teman saya itu agak iseng. Biasanya itu dipanggil Fathur ataupun Rahman. Kalau di desa saya itu dipanggil Fat. Lebih simpelnya lagi. Fat gitu. Fat. Bukan Fat kan? No. Tapi Fathur. Ya, Fathur. Ya, Oh, oke. Okay. Gimana pas di pondok pesantren belum Bata-Bata? Ya kan di pondok pesantren itu enggak semua santri itu bisa betah, bahkan ya betah nggak betah lah. Kalau seandainya kita memikirkan orang tua, mungkin masalah betahnya itu nggak bakal. Cuman di sisi lain kita harus berusaha bagaimana caranya membahagiakan kedua orang tua. Oke. Ya enak nggak enak juga. Kerasa nggak begitu kerasan sebetulnya ya. Cuman ya mau gimana lagi ya? kita harus kuat lah seperti itu. Cinta pada ilmu Pak. Nah ya. Selama di Bata-Bata itu pengalamannya apa saja? Pernah di bidang otonom apa saja pas di Bata-Bata? Di Bata-Bata kan ada banyak otonom, seperti contoh apa tuh, bahasa, dalam bidang bahasa, kitab ataupun bidang pencak silat yang lain ataupun yang semacamnya. Awal mondok itu kan setengah tahun saya nggak masuk otonom, ditakukan apa ya, nggak kerasan gitu. Jangan kerasan, hal Nah, tidak setelah kerasan. itu mungkin saya merasa bosan, udah masuk ke otonom fikih substansi. Fikih substansi ya. Fikih substansi. Oke. Setelah itu saya masuk ke bahasa Inggris. Sebetulnya masuk bahasa Inggris itu bukan keinginan saya, Mister. Kenapa? Itu karena awalnya kan memang sebelum mondok saya paling benci dua materi, yaitu bahasa Inggris sama matematika. Cuman teman saya mengajak saya, ayo masuk bahasa Inggris. Nah, di sana enak Mister, santai programnya, ayo. Cuma ketika guru saya itu menjelaskan bahasa Inggris, pada saat itu saya suka ke bahasa Inggris dan menetap di bahasa Inggris. Menetap berarti jadi teacher di BBS ya? Alhamdulillah. BBS ya. Setelah saya kursus setengah tahun kalau nggak salah satu teacher saya itu, guru saya itu mempercayai saya untuk mengajar di sana. Oh. Alhamdulillah. Berarti kita kedatangan teacher DBS English Center dari Bata-Bata ya kedatangannya. Oke. Ya nggak gitu juga, nggak pintar, cuma itu buat apa ya? Istilahnya membantu seperti itu, mengamalkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Oh, oke. Kebetulan saya juga pernah kursus ketika aku dengan santri itu kan. Kursus di mana itu? Letaknya di Pakong. Bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris juga. Oh. Smile Course kalau nggak salah namanya. Smile Course. Pada tahun 2019. Oh, banyak okay. Di sana, teman-teman saya itu banyak. Juga banyak yang dari Bata-Bata apa gimana? Pada tahun 2019 itu ada 3 pesantren yang kursus yang kursus ke Smile itu. Salah satunya ya Pondok Pesantren Mambaululum Bata-Bata, dan agak rame ya, misalnya. Tunggu. Ini agak rame sih karena ada acara di daerah sana.
Maaf ya teman-teman, mungkin di pause dulu. Oke, maaf ya. Masih banyak yang lewat. Karena daerah saya dekat sama jalan teman-teman, ya beginilah keadaannya kalau tidak punya peredam suara gini. Oke, tadi itu Mister lanjut ke pas di Smile itu Smile Course ya. Iya, Smile Course. Ada 3 pesantren kalau nggak salah itu dari Bata-Bata dan juga Nurul Amin. Apa ya? Nurul Amin. Pondok Nurul apa Amin. itu? Bukan. Jadi ada amin-aminnya gitu. Oh, iya ya. Nah, salah satunya dari Puncak, Pondok Pesantren Puncak Darussalam kalau nggak salah. Oke. Nah, di kursusan dari Bata-Bata itu kalau dari Putra teman saya itu ada 7 orang, dan dari Putri itu kalau nggak salah ada 9 orang, dan dari Pondok Puncak itu sekitaran 15 orang. Dan alhamdulillah the best speaking, the best grammar itu diperoleh oleh santri Bata-Bata semua. Alhamdulillah. Oke, give applause Ya, for alhamdulillah. student at Bata-Bata. Ini bagus ya, give applause buat Bata-Bata. Bukan saya Mister yang dapat, teman-teman Teman-teman, bukan sampean yang dapat. Bukan. Ya Allah, tak kira sampean yang Tapi dapat. saya alhamdulillah ikut bahagia juga. Karena memang sebagian dari Bata-Bata juga Bata-Bata ya. ya. Kerasan pas di sana apa gimana? Pas di Smile, Sangat enak. kegiatannya itu pas jam berapa coba? Takutnya nanti ada penonton yang pengen kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Di sana tuh biasanya kalau dimulai dari pagi itu sekitaran jam 6. Jam 6 itu bukan program awal mula program bahasa Inggrisnya, tapi pemanasan seperti contoh ya senam pagi gitu. Oh, oke. Pakai musik. Nah, setelah itu jam 8 biasanya kalau di masa saya di tahun 2019 kalau nggak salah. Kalau sekarang ya nggak tahu. Jam 9 kalau jam 8 kayaknya. Jam 8 itu dimulai sampai jam 10. Nah, jam 10 itu istirahat sampai jam 2. Jam 2 dimulai lagi sampai asar. Asar berhenti untuk sholat. Setelah itu dimulai sampai jam 5. Oke. Nah, setelah buka puasa tarawih, setelah tarawih itu baru dimulai program lagi sampai jam 11. Oh, gak ngaji Mister? Habis tarawih Mister, habis tarawih ngaji. Tadarus ya. Iya, tadarus. Setelah tadarus itu biasanya ngaji. Nah, untuk kalian yang bikin kursus bahasa Inggris silahkan. Yang mau kursus ya Yang di Smile Course, mau di Smile Course atau di Bata-Bata English Center silahkan ya berarti ya. Boleh ngerokok ini Mister? Enggak apa-apa, silakan. Silakan, gak ada masalah di sini. Gimana kalau nggak ngerokok ini? Jadi buat teman-teman ini yang mau kursus di Smile Course daerah Pakong ya. Iya. Daerah letaknya di Pakong Bicorong. Bicorong Pakong gitu. Bicorong itu Pakong gitu. kalau nggak salah nama desa. Desa sih ya. Pakong itu kan kecamatan. Iya, kecamatan. Maaf ya teman-teman kalau agak ngeblur ya, ini karena memang ya kameranya masih belum ngedukung sih, maklum ya, masih ambil manfaatnya aja. Ya, ambil manfaatnya aja mungkin. Terus Mister ini pas di Bata-Bata cuma fokusnya di bahasa Inggris berarti ya. Enggak pernah. Saya belajar itu nahwu sorfi. Nahwu sorfi, tapi ya, cuma enggak lulus dipecat. Itu kenapa? Ya karena itu ada pemaksaan. Oh, siapa yang maksa masuk ke sana? Anda. Masa saya yang masuk ke sana? Jadi kan kau ingat kan? Iya, karena gini lah, menurut saya gini. Saya sebetulnya kenapa dulu sih sempat maksa Mr. Fathur Rahman ini kursus nahwu sorfi ya. Itu kalau di pondok kan prakom ya kan? Iya prakom. Soalnya gini, menurut saya tuh kalau pesantren nggak tahu baca kitab ya kayak gimana gitu loh. Ya, khawatirnya tahu seperti saya. Sendiri kan saya nggak tahu, kita sama sekali saya nggak tahu. Jadi yang sebetulnya saya juga nggak begitu heran sih. Memang setiap seorang memang mempunyai keahliannya di bidang masing-masing ya kan. Sampai di bidang bahasa Inggris, dan saya masih belum menemukan bidang saya ahlinya di mana. Kan pernah belajar Mister? Pernah belajar sih kalau dalam bahasa Inggris, pernah juga sih, sempat betah juga. Iya pasti tahu. Tahu lah kalau sedikit-sedikit bahasa Inggris, mungkin kalau yes sama no mungkin saya tahu mungkin. Tapi kalau untuk berbicara yang lain saya masih kurang tahu, masih kurang paham. Udah lupa sih, mungkin udah 4 tahunan kira-kira. Udah gak pernah bicara bahasa Inggris gitu lah. Terus Mister ini ya sekarang gimana? Udah lulus apa gimana dari pesantren? Iya alhamdulillah. Cuman
Sudah ngabdi. Iya, alhamdulillah sudah menjadi guru tugas, sudah Jadi ustad berarti. Iya, ustad lah. Ustad apa ustad? Ustad. Ustad ya, bukan ustad. Kalau kata saya itu ustad karbet, ustad tahunan. Ustad Ustad garansian ya. Ustad garansian. Satu tahun udah nggak ada itu ustad. Tapi bisa diperpanjang kan kalau garansi kan? Gimana ya? Yang mau panjang. Iya. Gimana mau lanjut kuliah apa gimana? Kayaknya enggak, Mister. Alasannya apa? Padahal Mister ini kan can speak English kan? Yes, I know. Tapi memang kalau di pondok pesantren itu kan dulu ya mikirnya seperti ini. Kenapa saya belajar bahasa Inggris? Ya itu dulu mau kuliah. Mau kuliah. Mau kuliah, cuman Koreknya jangan disimpan. Oh iya, dibawa misalnya. pulang nanti koreknya. Ini gue kayak apa sih kalau bahasa Inggrisnya korek mitch ya? Yes. Mitch kalau nggak salah. Atau Kalau rokok lecture, ya, sigaret. Kalau rokok sigaret ya, Pak. Sigaret. Yes. I know. This is cigarette. Oke terus. Oke terus Mister, yang barusan bicara apa itu barusan? Oke. Tujuan kuliah itu Iya, kenapa kok gak mau kuliah? Kok nggak Dulu mau pas di pondok kuliah? kan pengen kuliah kan? pengen banget kuliah. Sampai nanya ke alumni BBIC, alumni yang udah terjun ke kuliahan, di perkuliahan itu sangat menarik lah buat saya sendiri. Cuman ketika nyampe di tempat tugasan, pikiran yang mau itu udah berubah banget, Mister. Banyak kenapa coba? Kenapa? Karena cuan sekarang udah cuan. Cuan. Iya. Gak ada cuan, gak ada ayang. Kalau ada cuan pasti ada ayang. Iya. Ya enggak lah. Di sisi lain kan orang tua saya itu enggak mampu untuk membiayai kuliah saya, dan orang tua itu udah tua banget. Nah, udah saatnya saya turun tangan untuk membantu beliau. Iya. Sebetulnya menurut saya itu Mister kalau kuliah ya kayak gimana gitu, mau fokus kuliah ya monggo silakan, jangan kecewa lah buat teman-teman yang sudah kuliah. Mau tidak kuliah Tetap intinya tetap semangat walau tanpa penyemangat ya. Ada Intinya tambahan. walau tanpa yang intinya buat teman-teman ini yang sudah kuliah fokus aja dulu pada kuliahnya. Yang nggak mau kuliah intinya punya skill lah. Skillnya kalian ini di bidang apa ya monggo silakan, maksudnya ditingkatkan lagi skillnya. Kalau skillnya di bidang editing video sih tingkatkan di editing video. Kalian editing video di sini sekarang kan nggak harus kuliah kan mau editing video kan, Iya. semuanya sudah bisa sekarang, tutorial banyak di YouTube Bahkan kan. Di YouTube pun banyak tentang kursusan bahasa Inggris, ataupun bahkan ada salah satu siapa tuh yang kalau nggak salah satu YouTuber menguasai 3 bahasa bahkan lebih. Vicky Naki. Ya. Vicky Betul. Naki ya bisa bahasa Katanya Rusia. itu katanya nggak pernah belajar ataupun nggak pernah kursus, cuma belajar dari YouTube. Otodidak. Otodidak ya. Otodidak. Yang Itu sebenarnya hebat sih. nggak tahu juga. Asalkan ya mau belajar Mau intinya belajar. sekarang kan. Ya pada akhirnya sekarang sudah mudah sih mencari ilmu, tapi kitanya aja yang malas Iya. yang mau belajar itu. YouTube Tergantung kan sih mau lebih kuliah. dari TV sekarang. YouTube Lebih dari TV. lebih dari TV. Iya sih bisa dikatakan seperti itu. Jadi kayak memang sekarang artis-artis itu kan sudah banyak yang terjun ke YouTube semua ya kan, karena memang sudah jelas ada hasilnya. Kalau sudah dapat subscriber 1000 dan 4000 jam tayang. Itu per bulannya berapa, Mister? Untuk per bulan sih saya kurang tahu loh. Ini kok sampai yang wawancara saya? Iya, Saya kan ke podcast saya kan. Loh ini kok sampai yang wawancara saya? Bayaran aja dong. Ini nggak tahu sih Mister, untuk pendapatannya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pas monetisasi berapa pendapatannya saya kurang tahu juga. Cuma ya intinya bergerak dulu di bidang YouTube. Siapa tahu nanti memang kalau memang ada hasil ya sudah diambil aja mungkin gitu kan. Kalau memang intinya ada manfaatnya bagi orang lain. Intinya video-video saya hanya untuk dapat cuan atau tidak terserah. Ini terserah, saya hanya pasrah pada Allah Ta'ala. Kalau mendapat cuan ya sudah saya ambil, kalau tidak ya sudah gitu loh. Intinya ada manfaatnya. Ada manfaat. There is benefit kan. Yes. Ya bahasa Inggrisnya there is benefit. Iya. Saya kan kurang tahu sih dalam bidang bahasa Inggris kan. Pronunciation itu masih tetap. Ya sih sedikit-dikit memang masih inget sih gitu loh. Cuma kayak sekarang yang sudah banyak yang lupa. Di masa pengabdian di pas jadi guru tugas itu jadi ngajar apa saja lah di sana. Kalau saya di tempat tugasan itu ya alhamdulillah banyak ya. Oke. Kalau dihitung-hitung, kalau di dalam bidang kutubi ataupun di bidang kitab itu sekitaran ada 9 kitab. Wow.
Itu 9 kitab Mister semua yang ngajar apa gimana? Kan ada jadwalnya Mister. Dalam 1 minggu itu kan 1 hari itu ngajar 2 kali kan, jam pertama jam kedua itu udah 2 kitab lah, besoknya 4, 3 sampai seterusnya. Beda lagi kalau seandainya guru-guru lain itu kan nggak hadir, kan otomatis Yang jadi guru tugas yang ngisi ya wajib. berarti. Iya seperti itu. Betah enggak pas Ya. tugasnya kemana Mister? Tugasnya kemana? Saya tugas di desa Turjen. Turjen. Iya, Desa Turjen. desa Turjen. Kecamatan apa itu sih Turjen? Kemac- Saya cuma masuk pernah ke dengar sih. Kecamatan Kokok. Kecamatan Koko. Koko, Berarti iya. agak jauh berarti dari sini ya, lumayan jauh. Perkiraan berapa jam dari sini? Kalau Setengah lewat jam. di sini, dari ke desa Tapan itu mungkin sekitaran sejam. 1 jam. 1 jam ya, 1 jam itu karena jalannya tuh enggak terlalu. Enggak baik. Iya. Jadi buat pemerintah Kabupaten Sampang mohonlah untuk secepatnya untuk diperbaiki ya. Kabar-kabarnya sih memang mau dipercepat kayak perbaikannya. Katanya sih. Emang Iya, dari mulut. emang dari mulut ke mulut nih. Katanya. Sebetulnya dari ukur yang dari daerah Banyuates mau ke mana? Yang diukur dari daerah Banyuates sampai ke mana itu? Di bulan itu apa namanya sih? Kurang tahu. Iya. Emang dari dulu sih yang diukur. Pas saya waktu SD memang enggak sudah diukur sih. Sampai sekarang saya mau lulus kuliah masih belum diaspal ini. Ya diaspal sih cuma kayak gimana ya, kalau di sini sih lumayan kayak enak sih masih jalannya ya kan. Cuma Iya. pas ke desa Sana, Tapaan ke iya. sana Tujuan agak- tugasnya itu kan ada jalan yang enggak terlalu baik. Kendalanya itu mungkin 1 jam lah menghabiskan waktu untuk ke tempat tugas itu. Seandainya jalannya itu enak, mungkin setengah jam. Kalau lewat ke Tanjung Bumi itu kan agak jauh nih kan. ya kayak aleng-leng Iya, ya. Aleng-Leng. 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 Antar Perkiraan kota itu berarti. 1 jam juga karena kan jalannya itu enak banget. Dan Tapi ada beberapa cuman sedikit nggak terlalu parah kayak di sini. berarti karena memang terlalu jauh kalau ke sana ya Iya. berarti. Tapi alhamdulillah Mister, dekat sama rumah saya itu. Kalau dari Tempat tugasnya itu dekat banget, bahkan dekat banget. saya juga dekat dulu. Saya ke Mana? Neron, Ya, Ron. Kecamatan 10. Boleh Itu juga dekat. perkiraan berapa jam dari sini? Mungkin 30 menit lah, 30 menitan itu udah nyampe dari sini ke tempat tugas saya. Pas di sana gimana untuk masalah air? Alhamdulillah. Kalau masalah air ataupun semacamnya itu seperti makanan, rokok ataupun Ditanggung. iya ada semua alhamdulillah. Dari kiai apa dari? Iya dari kiai. Bahkan ada tetangga juga yang selalu ngirim ke tempat guru tugas itu. Iku ngirim apa itu Dia rokok? ngirim makanan ataupun cemilan yang lain. Kalau makanan itu nggak terlalu sering lah. Kalau ada acara mungkin guru tugas nggak terlupakan, selalu diingat, tetap dikirim seperti itu. Oh, Makanya bukan ada- iya. diundang langsung ke tempat Iya. apa dikirim aja? Biasanya diundang, kalau nggak diundang biasanya dikirim seperti itu Mister. Oh. Kadang gitu. Saya sih kalau di sana nggak pernah diundang sih. Terus Terkadang memang diundang, tapi seringan nggak diundang. Cuma kalau hadir, tetap hadir kan? iya tetap Nggak hadir. diundang tapi Iya, hadir. tetap hadir karena Kamu- memang diajak kamu sama nggak diundang. kiai. Oh, Diajak sama kiai mau gimana lagi gitu kan. Kalau nggak mau kayak kesannya gimana pada Iya. kiai saya kan gitu loh. Pastinya kalau ngundang kiai, kalau di daerah saya itu pastinya kan diundang kiai pasti sama guru tugas gitu loh, langsung ke guru tugasnya dibawa juga gitu biasanya. Dan diajak saya juga. Mister berarti sejauh ini nggak mau kuliah niatannya ya? enggak, kayaknya enggak. Udah padat keputusan saya itu mau kerja. Udah bulat. Udah bulat banget. Hanya- Enggak mau kuliah. Mau cuan aja ya. Iya, mau cari cuan aja. Emang pada dasarnya semuanya kan butuh tujuannya mau sukses. Kan tujuannya mau sukses semua. Yang enggak kuliah ataupun yang kuliah kan tujuannya mau sukses juga, cuman beda jalan. Iya. Kita tuh beda jalan. Intinya pada kampus itu kan biasanya Mister ya, tidak ada sih kampus atau sekolah atau pendidikan yang menjamin kita menjadi orang sukses. Nah, Kampus atau pendidikan hanya mengajarkan bagaimana caranya untuk sukses. Hanya mengajarkan itu saja. ya. Skillnya kita di mana, ya sudah fokus di skill kita itu aja sebetulnya kan. Cuman kebanyakan orang itu kalau seandainya ada anak yang mau kuliah, pikirannya itu pasti sukses. Iya sih, Kerjaan, itu ujung-ujungnya awam, kerjaan. awam apa ya, kayak terlalu awam lah. Ya. Dulu
Saya pengen banget kuliah, cuman ada tetangga saya yang bilang, ngapain mau kuliah kalau ujung-ujungnya jualan pentol. Iya, iya. Itu ujung-ujungnya pekerjaan juga lah. Itu perkataan itu yang membuat saya drop dan saya nggak pengen kuliah. Karena tujuan saya mau kerja, Mister. Di Bata-Bata ada salah satu guru saya, nggak sebut nama kan. Iya. Ada salah satu guru saya mau minta motivasi kerja atau kuliah. Nah, saking saya butuhkan itu, kata guru saya itu seperti ini, kamu mau kuliah apa kerja? Kalau di pikiran saya itu kerja, cuma di sisi lain saya mau kuliah, seperti itu. Ujung-ujungnya kerja juga. Kenapa gak kuliah sambil kerja aja? Takut salah satu dua pekerjaan itu saya Lalai. tinggalkan. Iya. Memang kebanyakan masih seperti itu, Mister. Di pikiran saya uang 60%, pendidikan 40%. Serius ini. Iya, iya. Yang betul sih sebetulnya. Jadi saya gimana ya? Takut nggak lulus seperti itu. Nggak lulus apa skripsi apa gimana? Iya, maksudnya kuliahnya tuh takut berhenti di tengah jalan seperti itu. Oh. Dalam artian sampai nggak kuat gitu. Karena ditakutkan, saya takut itu terlalu apa ya? Menikmati pekerjaan saya sehingga lupa saya untuk perkuliahan itu. Intinya satu, Mister, kalau memang bekerja jangan sampai mengajarkan teman sampean cinta pada dunia, tapi ajarkan teman kalian itu cinta pada agama. Itu intinya. Pada intinya itu sebetulnya yang harus kita kelola dalam pikiran kita itu. Jangan membuat teman kalian mencintai pada dunia, tapi buat teman kalian mencintai pada agama. Itu, Mister, pada intinya. Kan terkadang ada kata-kata seperti ini. Kebanyakan orang yang mencari dunia itu kan ini mau nanya, Mister. Ini ada pertanyaan yang mungkin saya bingung. Bagaimana caranya mencari dunia ataupun kita dalam artian kita mencari pekerjaan, mencari uang dan uang itu dijadikan untuk jalan ke akhirat seperti itu. Nah, itu yang saya pikirkan, Mister. Kenapa dipikirkan? Kan tinggal sedekah aja kan. Perbanyak sedekah. Selain itu, banyak lah. Intinya itu kan perbanyak sedekah itu sudah menjadi amal untuk akhirat kita kan. Bangun masjid kayak bangun apa terserah, kan memang sudah punya cuan, udah punya duit. Itulah. Tapi terkadang orang yang sudah punya cuannya udah banyak, udah lumayan, lupa lalai. Gitulah. Udah lalai sih sebetulnya. Kebanyakan kan sebelum punya pekerjaan, sebelum kaya, kepengennya ingin bersedekah. Bahkan saya sendiri juga pikir itu. Kalau seandainya saya kaya, sedekah. Iya. Tapi kalau udah kaya bahkan lupa ya. Biasanya. Contoh doain aja, Mister. Semoga tetap keinginannya tercapai. Ya, tujuan ataupun niat saya itu menjadi kenyataan seperti itu. Soalnya gini, Mister, dulu kalau kita kuliah sarjana S1 itu kayak ke daerah kita itu mungkin kayak spesial. Karena emang dulu itu. Karena memang tidak ada yang kuliah dulu. Sulit. Tapi kalau untuk sekarang sudah banyak yang kuliah, udah banyak orang pintar, udah banyak semuanya kan. Tapi kekurangan lahan pekerjaan. Yang saya herankan ada anak kuliahan yang lulus kedokteran tapi kerjanya di bank. Lah kok seperti itu? Terkadang kita ngambil nggak sinkron ya, iya. nggak sinkron dengan jurusan kuliah ya kan. Terkadang memang seperti itu, Mister. Terkadang ya ngambil jurusan kuliahnya ekonomi gitu loh. Tapi pas pulangnya kerjanya bukan di ekonomi, kayak kerja di bidang lain aja. Jadi kayak gak sinkron ya. Mungkin memang kayak takdirnya memang sudah seperti itu. Takdirnya kita berbicara pada pojok. Iya, karena memang takdirnya seperti itu. Berusaha tapi takdirnya seperti itu. Mungkin memang kayak ada tujuan lain lah dari Allah memang. Ya mau kuliah ya monggo, gak mau kuliah pada kalian. Intinya fokusnya pada skill. Skill kalian itu apa bakatnya sekarang? Skill. Kalau skillnya itu playing football, sudah main aja bola, daftar aja. Kalau hobinya ya mau jadi pembalap, ya udah ikut aja balap. Skillnya kalian di mana? Udah. Kalau saya nggak tahu apa skillnya, Mister. Udah ada kan bidang bahasa Inggris tuh kan. Ya. Udah kayak skill kan. Kayaknya kan kalau saya mikir skill saya bagaimana caranya saya menggunakan di setiap harinya. Memang kalau bahasa Inggris di sini kan nggak berlaku, Mister. Masa
saya ngomong ke orang tua saya, ke saudara pakai bahasa Inggris ya. enggak Pasti nggak paham ya. ya. Cuman saya merasa itu skillnya itu cuma sebatas hiburan buat saya sendiri seperti itu. Tapi nggak sampai sekarang kan nggak kecewa kan pernah Iya. bahasa Inggris kan, nggak kecewa. Ya ada lah, lupa Lupa. Dari vocabnya semua itu lupa, banyak yang lupa. Ini udah banyak yang lupa untuk vocab ya. Iya Ya banyak. sama kalau saya Sering nggak praktek itu, Mister. saking jarang prakteknya. Sering jarangnya praktek. Karena praktek kan katanya kalau di dalam bidang bahasa itu Number one. English, yes. English is studying, English is practicing, not studying. Oke. English itu dipraktekkan, bukan dipelajarkan sebenarnya. Ya asalkan kita mau praktek mungkin Iya. bakalan bisa. Bakalan bisa. Ini saya pakai batu. 1 bulan pun itu bisa pasti, asalkan mau praktek. Cuman prakteknya itu yang susah. Serius. Mungkin kalau di daerah sini mungkin sulit lah misalnya kalau mau praktek bahasa Inggris kan sulit kalau di sini. Tapi kalau mungkin udah di luar mungkin kayak teman-teman udah banyak yang dari luar negeri pastinya kan agak mudah lah. Saya juga kayak gak kecewa banget sih sebetulnya pakai pernah belajar bahasa Inggris di Bata-Bata. Kan kayaknya pernah belajar bahasa Cina kan? Bahasa Mandarin kan? Pernah sih pernah di Bata-Bata juga. Kenapa nggak belajar. ngelanjutin itu? Gimana yang mau ngelanjut? Ya sorry ya kalau saya Gak wawancara. Iya. Gak apa-apa. Itu kayak bukan privasi ya. bukan acara saya. Gak apa gitu. Kalau memang mau nanya silakan monggo. Pernah belajar bahasa Mandarin karena memang dulu sempet sih punya keinginan bahasa Mandarin. Karena saya ingat kata-kata ini. Utlubul ilmah walau bisin. Itu carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah ini loh yang jadi pertanyaan bagi saya itu. Nah, kenapa kok Rasulullah mendaukan bahasa Cina gitu loh. Dari situ saya menafsirkan sendiri ya. Saya mendengar sendiri sebetulnya. Dari orang lain. Bukan dari orang lain. Saya mendengar sendiri. Di Google lah. Pemikiran saya sendiri nih sebetulnya. Karena gini, saya yakin bahasa Cina ini memang kayak mau jadi bahasa internasional. Soalnya gini, sekarang kan ekonomi Cina kan sudah tahu sendiri, Mister. Iya. Sudah mulai bangkit kan. Bangkit. Mulai bangkit kayak mau jadi number one ekonomi di dunia kan, in the world. Kayaknya Kalau berbulan juga. gimana? Berbulan buat matahari juga. Kalau di Cina sih iya katanya gitu. Mau buat bulan Sama matahari. kalau untuk matahari sih kurang tahu juga Mister, tapi kalau buat bulan sih kayaknya mungkin iya. Kalau sinarnya tuh kayaknya melebihi dari sinar matahari gitu. Rajutan Tuhan sendiri. Cina itu kayak memang bangun rumah 40 lantai itu cuma dihitung hari aja Mister. Itu hebatnya sih dari Cina ya. Hebat. Mister selama ini kan sekarang udah liburan kan, Iya. pengalamannya di guru tugas sudah diceritakan barusan. Sudah. Gimana di sana untuk anak-anaknya gimana sekarang? Ya biasa kan anak-anak itu ada yang nakal, ada yang biasa, ada yang enggak nakal. Cuman alhamdulillah kalau sama guru tugas itu enggak ada yang ngelawan. Bahkan ada yang ke semua guru lah. Iya. Yang artinya nakal ke sesama teman. Kan udah salah satu sifat Anak-anak mereka ya, mungkin anak-anak ya. ya. Gimana lagi, tapi alhamdulillah ketika guru mengajar ya ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ya biasa kan anak-anak di sana itu ada, saya ngajar di SMP sama SD Mister. Di sana. Selain madrasah ada SD sama SMP juga. Oke. Kalau anak-anak SMP itu ya alhamdulillah lah. Walaupun ada yang besaran dari saya, nggak ada yang ngelawan. Nggak ada yang ngelawan. Alhamdulillah. Karena titelnya Ustadz. Ustadz. Yang nggak tahu juga kalau seandainya saya udah keluar apa mereka tetap respect ataupun enggak, saya kurang tahu juga. Intinya pas masanya sampean mereka memang betul-betul Iya. kayak takdim lah berarti Iya. ada takdim ke sampean ya berarti. Mungkin di sana sudah banyak yang rindu Mister. Nggak tahu Dari juga. mungkin banyak yang rindu itu pastinya kan karena memang guru tugas pas pulang mungkin untuk pertama kali memang kayak sebelum pulang biasa-biasa aja tapi pas mungkin Masa udah kehilangan setelah memang yang selalu ada itu Mister terkadang pas udah hilang udah tiada pasti merasakan kehilangan yang di belakang gitu pastinya. Banyak kok ketika saya pulang, ketika guru tugas itu pulang, banyak yang nangis. Ya nggak tahu itu apa itu dari hati atau itu sandiwara, saya juga nggak tahu. Ya mungkin karena Mister memang baik mungkin. Ini Enggak. Pak baik apa pura-pura baik sih sebetulnya Mister? Sebenarnya kalau pura-pura baik sih iya. Jahat sebetulnya. Enggak sih, bukan jahat. Tak kira Cuman itu. agaknya
karena agak barbar lah sedikit gitu. Oh. Ya kalau ada murid nakal saya pukul. Ya pukulnya tuh pasti ada batasnya kan. Iya. Ya pukulnya kayak cuma di kaki ataupun kita jewer ataupun yang lain. Kita selalu marah. Berarti Serius. lebih baik marah Mister daripada Iya. memukul, lebih baik Mukul. marah. Ya. Mm. Kalau mukul itu sebenarnya nggak mukul, cuma menakut-nakuti itu. Menakut-nakut saja ya. Iya, cuma Kenapa ditakut-takuti Mister? ya biar nggak melunjak lah. Biar nggak ngelonjak ya Iya. berarti ya. Biar Berarti tenang. berarti mendidik Ya, Mister, dan bukan mengajar ya, berarti mendidik. Mendidik. Atau mengajar sambil belajar juga ya? Iya, Sambil belajar juga. belajar juga. Misalnya itu ada, Bahasa Inggris juga ada di sana? ya alhamdulillah. Saya diberi kesempatan untuk ada wisuda bahasa Inggris juga. Sudah bahasa Inggris. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. It's good. Ada bahasa Inggris juga di Cuman nggak sempurna lah. di Karena- pedesaan ya. Di Iya. pedesaan ada bahasa Inggris. Wow, it's very good ya. Very good. Bagus berarti. Belajar tuh ya anak-anak SD, cuman nggak terlalu sempurna lah, tapi alhamdulillah. Untuk perkenalan mungkin udah bisa kan. Ya udah. Kalau untuk menceritakan udah. Telling story. Ya telling story itu udah. Oh, Setengah masih. hafalan. Iya, setengah hafal. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya kan paham mereka artinya satu Iya. persatu kan. Kalau Iya. I itu apa artinya? Ya. Kalau you apa gitu kan. Ya paling itu pelajarnya kan. I, you, we, they ya. Yes. Apa sih? Sih. Oh iya itu. Saya udah itu sudah banyak yang lupa saya teman-teman. Ini kan memang sudah jadi tutor, jadi teacher di bata-bata bahasa Inggris. Udah lupa semua. Saya masih ingat barisannya. Dulu pas pas masa ngabdi saya juga ngajar bahasa Inggris juga, Mister. Juga sih memang wisuda. Wisuda juga. Iya, of course. Sistemnya gimana ya? Sistemnya kalau pas di panggung itu kayak Demonstrasi gitu. demonstrasi ya, mungkin demonstrasi terus kayak introduction, terus telling story. Yes. Takutnya penonton nggak tahu ya, introduction itu perkenalan ya kan, nggak telling story, terus puisi poem ya, kalau takut salah gitu karena memang banyak yang lupa sudah kan. Terus apalagi yang demonstrasi ya saya aja sebetulnya yang ngedemon saya, karena emang dari nggak paham pasti. yang dari bukan kalau di Iya. tugasan saya itu bukan nggak tahu sih yang dari Banyak bawah. pelajaran di sana. Banyak yang kerja jadi pelayaran itu insya Allah udah banyak yang paham di sana, karena ya begitulah pelayaran kan udah tahu Mister gajinya berapa kan, sudah tahu kan, Mahal banget. jadi ya Besar. begitulah. Cuannya pasti ada, kalau jadi pelayan pasti ada, keliling dunia lagi, Amerika, Singapura. Keliling dunia nggak bayar tapi dibayar. Tapi dibayar. Tapi kerja itu di atas kapal Mister, kerja juga kan. Pengennya itu kerja apa? Pengennya dulu tuh pengen kerja ke sana, Mister. Kenapa kok Cuman- batal, kenapa? Saya pernah kursus ke Mister Wafi di Pakong. Yang di Ya, itu yang Smile di Course. Smile. Saya bilang, Sir, saya mau kerja di pelayanan, gimana caranya? Kalau kamu serius, katanya dia, Iya. dia siap membantu. Saya Siap. antar kamu ke Jakarta. Kalau nggak salah ke Jogja apa di Jakarta? Jakarta mungkin. Iya di Jakarta. Teman saya Pak Jakarta juga daftar. Juga. Siapin aja uang kursusnya itu sekitaran 7 juta sampai 10 uang di sana. Berangkatnya kan nggak tentu juga kan. Ya. Kalau memang ada panggilan nanti Setelah berangkat. itu saya nanya ke teman saya yang udah ada di pelayaran. Katanya uang masuknya semua sampai nyampe ke sana itu sekitaran habis 60 juta. Wah, Nah, habis 60 juta seperti itu. Bahkan sampai itu pun itu ada orang dalamnya. itu ada orang dalamnya, Iya. apalagi yang memang nggak punya orang dalam ya. Katanya sampai ke 80 sampai 90. Jual tanah. Hampir 100 ya. Iya, hampir 100. Makanya itu saya down lah kita. Udah nggak punya kesemangatan lagi untuk kerja di situ. Bukan nggak semangat karena tanpa ayang. No, tapi nggak ada cuan. Karena nggak ada cuan ya. Tanah udah nggak ada yang mau dijual. Oh iya. Makanya mau kerja Ya, langsung mau ya. kerja dulu. biasa aja, membantu orang tua. Yang penting ada uang rokok lah. Sebetulnya saya juga heran juga Mister tentang perkuliahan ini sebetulnya. Kuliah kita kan bayar uang. Ya, terus Kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. kerjaan. Kita kerja untuk mendapatkan uang. Yang menciptakan lingkaran seperti ini sebetulnya siapa gitu loh. Pertanyaan saya gini. Itu pikiran kita. Enggak loh, kok maksud saya kok bisa gini gitu loh, Iya. Mister. Kayak berputar aja gitu. Hmm. Kita kuliah
untuk mendapatkan pekerjaan, kuliah kan kita bayar. Iya. Bulannya 5 juta kayak 7 juta kan biasanya. Kuliah bayar pakai uang, kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak dapatkan pekerjaan untuk mendapatkan uang kita kerja gitu. Berputar. Iya. Sistem ini sebetulnya siapa sih menciptakan sebetulnya? Pertanyaan itu sampai sekarang saya juga bingung sampai sekarang sebetulnya. Betul juga. Kenapa sih kayak gak langsung aja gitu, kalau nggak langsung kerja aja gitu skillnya. Iya. Tapi saya masih kuliah Mister, tapi ya kuliah ya begitulah Mister. Ya, tapi seandainya walaupun saya nggak kuliah Mister, niat saya dari sekarang itu kalau seandainya tahun depan saya punya anak ataupun yang lain itu mungkin saya terjun ke dunia perkuliahan. Insya Allah. Kalau saya udah sukses seperti itu. Udah sukses ya. Iya, kalau saya punya anak mau diterjunkan ke dunia perkuliahan. Anaknya sampean? Iya, anaknya saya. Mau dikuliahkan nanti ya, Pak. Dikuliahkan agar nggak sama juga sama bapaknya. Iya, sejelek-jelek apapun bapaknya, pasti ingin terbaik buat anaknya. Ya, itu. Right. Memang saya pas melihat ada sih teman saya Mister, itu kayak bapaknya itu kan kerjanya kayak ke sabung ayam ya kan, tapi anaknya mau dimondokin gitu loh. Itu pertanyaan. Memang berarti orang tua ini sejelek apapun pasti pengen anaknya mau kayak tidak seperti bapaknya itu loh. Inginnya yang terbaik. Ingin yang terbaik buat anaknya lah, ingin yang terbaik. Terkadang itu anaknya nggak mau paham. Iya kan. Ya begitulah, karena memang pas kuliah gini Mister ya, karena pas kuliah gini sebetulnya kan ada yang memang tidak mampu Mister, tidak mampu untuk kuliah, tapi dia pengen banget kuliah gitu loh. Dia punya skill, punya ini gitu, tapi nggak punya biaya. Ada sih yang nggak, uangnya banyak, duitnya banyak, tapi nggak pengen kuliah gitu loh. Mau langsung cari pekerjaan gitu loh Mister, tanpa alasan gitu. Kalau Mister kan sendiri barusan ada alasannya kan. Ya alasannya ekonomi nggak ada, nggak pengen kuliah, pengen yang kerja aja, karena takutnya terjadi lingkaran kayak yang Mister tadi kan. Barusan ya. Iya. Saya juga heran sampai sekarang. Saya sampai mikir sampai sekarang siapa yang menciptakan lingkaran hitam. Barusan setelah Anda mengatakan itu. Juga heran kan? Enggak pernah lingkaran itu. Saya mikir itu. Ini kayak lingkaran hitam ya menurut saya. Lingkaran hitam. Kuliah membayar pakai uang, kuliah untuk mendapatkan pekerjaan, kerja untuk mendapatkan uang. Dan uang itu digunakan untuk kuliah. Nah ini kayak berputar, kayak lingkaran hitam gitu loh Mister. Mungkin Mister baru bikin sekarang ya. Seperti ini Mister. Kita mencari pekerjaan agar apa? Membeli nasi. Iya. Enggak juga ya. Enggak masuk. Berarti garing ya. Krik berarti ya. Garing berarti garing. Ya Allah. Berarti enggak bisa membedakan berarti. Enggak ada persamaannya berarti. Udah hilang. Berarti garing krik. Ini rokoknya dulu di apa ya? Somat ya bersama Duren. Somat ya, somat gak tahu sih. Kita relax ya, santai aja gitu. Kameramen udah berapa menit sebetulnya? Sampai 35 menit lebih ya, 40 ya berarti. Mungkin mau lama Mister apa gimana? Terserah yang mau wawancara sampean mau punya acaranya. Saya pengen ngundang sebetulnya nanti pengen ngundang kayak Deddy Komposer gitu loh. Amin. Tapi kameranya masih belum ada Mister. Kita doakan saja ya, YouTube-nya itu biar lebih meningkat. Amin ya Allah, amin. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Oke, thank you Mister. Ini juga YouTuber juga teman-temannya juga YouTuber juga. Tapi udah jarang ngepost. Ada kesibukan. Mungkin nanti periode selanjutnya mungkin kalau memang gak ada kesibukan pasti dilanjut kok, santai aja. Tunggu videonya. Apa nama YouTube-nya Mister? Apa? Enggak, bukan Aim Fatur Rahman lagi. Udah di Madura Boy ya. Subscribe juga teman-teman. Cuma udah jarang ngepost. Sekali post memang kayak kesannya yang baik. Pasti there is benefit for you are. Iya. Yes. Apa sih kalau kalian? Day. Iya. Dem ya karena lupa saya nih Mister. Ya. Guys,
saya lupa ya nanya lah pada tutor bahasa Inggris saya kan. Kenapa Kemarin juga nanya saya jujur aja ya ke Mr. Fathur Rahman ini kan nanya secara tulisannya bagaimana sih sebetulnya gitu kan. Sebenarnya kan ya saya diajak sih. Ini kan katanya kan koki ya kan. Ya gitu loh. Saya diajak tapi nggak apa-apa karena itu kan jadi pelajaran bagi saya gitu loh. Lebih giat lagi udah jadi bahasa Inggris. Mungkin kalau untuk sekarang udah gak mau fokus lagi sih di bidang bahasa Inggris, mungkin kayak gini ya. kayak YouTube aja mungkin gitu lah. Entertainment gitu. Iya, karena memang sudah bergerak di dunia digital semua 4.0 ya kan. Iya. Sebentar lagi sudah memasuki era 5.0 lah. Yang udah masuk itu kan. Jadi ya kayak harus memang terjun di dunia digital semua sekarang. Semua anak kecil bahkan pintar Udah bisa nge-YouTube ya semua. Ke TikTok juga bisa. Bisa anak kecil. Iya, yang ngajarin siapa? Pasti ada yang ngajarin kan. Banyak yang viral fact. Banyak yang anak kecil bisa. Sumpah. Iya, sebenarnya ada manfaatnya juga nge-YouTube dan juga manfaatnya ada dan apa sih? Dalam bahasa itu mudaratnya efek bukan efek sih, negatifnya juga ada, positifnya ada, negatifnya juga ada, tergantung sih dari yang mengendali yang mau yang megang itu HP-nya siapa, yang mau nge-YouTube siapa gitu. Ada manfaatnya ya dan ada apa ya, itulah intinya teman-teman. Saya nggak tahu sih bahasanya, saya masih kaku sih dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita orang Madura. Madura guys. Madura Boy. 40 menit ya. Ya udah gak apa-apa. Mungkin nanti kita ke 50 menit ya, Mister. Gak apa-apa. Ke 50 menit gak apa-apa ya. Iya, sekarang ada kotanya. Kalau masalah kota santai aja gitu. Nanti kalau masalah kuota sih santai aja. Kemarin sih ngepostnya sampai habis 5 giga sih. Kemarin sebelumnya itu yang videonya siapa sih kalau nggak salah itu Yasir Azhari sih kalau nggak salah. Itu sampai saya ngepostnya itu dipakai laptop kan. Kayaknya lama durasi. Enggak sih, enggak begitu lama sebetulnya. Ya lumayan sih, mungkin hampir 1 jam itu menghabiskan kuota 10 giga. Itu kan kalau kita nggak punya wifi ya itu. Kalau saya udah berhenti main YouTube itu 1 giga udah ngeluh. Punya saya kan udah ada limitednya, Mister. SL. Udah SL, sinyal pedesaan ya kan. SL gitu ya, memang gitulah kalau SL. Ya, ada unlimited ya, TikTok ada, YouTube ada, WA ada, Instagram, Facebook, terus apa sih lagi? Shopee ya kan. Micet enggak ada. Enggak tahu micet saya. Mister ini main-main juga lah aplikasi micet. Ngapain nih micet? Open BO. Memangnya banyak yang open BO di micet apa gimana? Iya, banyak banget. Kan katanya pernah cek ya di micet. Pernah lah, kan enggak pernah apa itu sampai keterjun ke dunia itu, cuma ngetes doang berapa harganya gitu. Kan banyak katanya kalau cewek itu pandang fisik. Sebenarnya kalau cewek micet itu enggak pandang fisik, yang penting ada cuan. Oke. Jadi makanya Mister pengen cari cuan terus ya. Biar ngebokinya nanti emen ya. Enggak mau pacaran, enggak mau nikah, pengennya ke micet. Bercanda aja. Bercanda guys. Bercanda teman-teman, nanti saya crop ya, nanti potong ini. Ya Allah. Terus untuk Mister sebelum mondoknya gimana sih pengalamannya pas di Madura ya? Iya, pernah nggak naik kelas saya, Mas? Gak di kelas? Iya. Sebodoh itu kah sampean? Ya bukan bodoh, katanya itu bukan bodoh. Karena nakal itu dan nakal ya. Yang lain ikut teman. Enggak, saya enggak mengatakan teman saya buruk, cuman diri saya sendiri aja yang mau ikut seperti itu. Sering bolos ataupun kalau kata orang rumah, kalau kata orang tua saya rajin. Saya 1 minggu itu sekolah terus. Enggak pernah nyampe. Enggak sampai ke sekolah. 1 minggu 3 kali. Memang kalau orang itu hanya menilai kesalahannya saja, Mister. Jarang melihat kebaikannya. Orang gitu memang. Saking malunya saya mau mondok. Saya mondok bukan dari orang tua, bahkan itu dari diri saya sendiri. Mondoknya insyaallah. Karena malu enggak naik kelas. Bukan karena pengen tobat. Iya, enggak lah. Pengennya seperti itu. Cuman jadi awalnya karena malu juga. Itu teman saya udah ke MA semua, tapi saya tetap di MTS.
Itu kok sekolah di mana sebelumnya, Mister? Mau disebutkan juga? Terserah sih, mau disebut Itu silakan. di pondoknya Mr. Yusra Al-Azhari itu. Berarti di Yayasan Nur MTS Nur kan enggak? MTS Anur ya, pernah gak naik. Mungkin dari Anur mungkin banyak yang nonton ini. Ini calon-calon dibully juga. gak naik, tapi pas juga bata-bata jadi baik. Alhamdulillah. Maksudnya Better than before. better than before. Oke. Di pondok kan di bata-bata ada pekan ngaji ya, Mister. Pernah Ada. ikut pekan ngaji Ya, Tamara? alhamdulillah. Pekan ngaji 4 kalau nggak salah itu saya wisuda bahasa Inggris. Cuma nggak ada soal. Numpang duduk. Kok bisa? Numpang duduk gak dipilih. Tapi bayar. Iya. Berapa ya kalau nggak salah 200-an. Iya 200. Itu 200. dapat apa? Songkok, Songkok, baju, sarung. Sandalnya enggak ada sandalnya. Itu ada sertifikat dan ada penghargaan kayak batu itu apa namanya itu? Marmer. Ya, Marmer. terbuat dari marmer. Heeh. Oh, itu kan. 250. Murah, Pak. Iya. Wow, murah banget. Murah banget. Dapat kopiah, Ya, terus baju, sarung. Itu marmer, sertifikat. Itu udah itu dari Kemenak. masih mau dibilang mahal. Enggak. Sertifikat saya aja masih belum diambil di BBC, Mister. Kenapa? Masih belum diambil. Bukannya gak guna sih. Sebetulnya kalau mau kerja sebenarnya butuh banget bahasa Inggris kan. Biasanya dibutuhkan. Iya, cuma saya barang bukti. siapa nanya datanya itu gak ada di BBC. Bisa buat, Mister. Iya, mungkin iya sih bisa buat nih. Ya tanda tangannya itu, Mister. Yang mau iya. yang ke Pamekasan itu. Karena saya tahun berapa sih yang kuliah bahasa Inggris di Bata-Bata itu saya lupa. Mungkin 2016 kalau nggak salah 2017 sih kalau nggak salah itu. Dulu kamarnya saya Harvard unit ya. Sampai di kamar apa? Davodil. Pertama awal kursus Davodil. Itu musuhnya Harvard Davodil. Iya, katanya musuh bubuyutan. Musuh bubuyutan. Katanya. Tapi sekarang udah enggak. Kalau saya Harvard ya sampai Davodil enggak kan? Ya. Pasti akur kan? Nah, katanya itu bersaing bukan dalam bidang bahasa Inggrisnya, tapi bersaing dengan gaya ataupun apa ya istilahnya tabur-tabur uang itu apa? Iya, royal. Kalau di bahasa Inggris juga bersaing dong. Iya. Di Harvard itu kayak kalau nggak salah 11 orang. Itu 9 orang kelas speaking semua. Kelas A spesial dulu pas saya. Karena 2 orangnya kelas B1, kelas Upin Ipin 1. Karena kayaknya the best room kan pada ya, the best room. Berarti bukan cuma hambur-hamburkan uang, tapi hambur-hamburkan keilmuan. Itu Harvard unit. Kalau di Mister ini gimana? Gak ada. Beradil sebenarnya. Cuman alhamdulillah ada beberapa ya yang udah bisa bahasa Inggris ataupun karena penting banget bahasa Inggris, Mister. Bahasa Inggris penting ya? Iya. Iya sih, kan bahasa Inggris apa sih? International language ya, bahasa dunia ya. Mau ke Arab ya, mau ke Singapura, mau ke Cina Jadi silakan. Madura Enggak begitu berguna ya. enggak berguna. Kenapa, Mister? Enggak ada yang bisa Semua. enggak paham. Nggak Udah paham. sebetulnya di sini tangga-tangga sini udah ada, Mister. Siapa? Yang bahasa Inggris. Kakak saya itu kan Rudin. Nah. Itu bisa bahasa Inggris kan. Dulu itu ke Pak Madi Bahasa Cina juga enggak pernah. bahasa Katanya Cina. pernah. Siapa? Kakak saya. Iya. Kakak saya itu dulu sempet sih belajar. Mandarin. Iya, Mandarin bentar aja sebetulnya. Fokusnya di bahasa Inggris aja. Di Pak Madi itu almarhum ya. Iya. RS ya. RSC. Radiant English Course. Iya, kalau nggak salah. Terus ke BSC Pare. BSC. Apa sih BSC saya nggak tahu singkatannya, kepanjangannya apa saya nggak tahu. English Nggak Course pernah lah intinya. sana. Saya pernah sih ke Pare dulu. Oh, bagus, Mister. Ya, enak dong. Ya belajar. Main-main. Main-main. Ini Kak Arifin, ini sebelah tangga kita juga ada sih yang pintar bahasa Inggris juga. Itu dia pinter. Terus lagi sampean. Mas Upon itu juga bisa bahasa Inggris. Kok bisa itu? Terus siapa lagi ya ke daerah sini? Ya mungkin hanya itu yang saya tahu mungkin, Mister. Tapi mungkin udah banyak sih yang pintar bahasa Inggris. Banyak. Tapi jadi kayak ya mudah gampang belajar bahasa Inggris. Minumnya Anak-anak kota pun banyak kok pintar yang bahasa Inggris. dicampur aduk ya. Boleh sih belajar bahasa asing asalkan jangan sampai lupa bahasa sendiri gitu loh. Nanti belajar bahasa asing, bahasa Indonesia gak tahu. Itu pertanyaan susahnya gitu. Banyak ya kan gitu kan. Misalnya ayo saya want rice misalnya.
kayak dicampur gitu loh Mister, sampai lupa ke bahasa sendiri gitu. Memang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Mungkin hanya itu Mister ya, Iya. ceritanya udah malam ya. Juga. Terlalu malam. Ngantuk juga. Udah ngantuk ya, begitulah. Kalau podcast malam ya begini. Selebihnya mungkin buat teman-teman saya mohon maaf karena Ramadan, bukan Ramadan sih, Idul Fitri ya. Iya, Lebaran. Sudah berapa minggu yang lalu ya. Iya. Saya mohon maaf lahir dan batin buat kalian ya. Mungkin Mister ada yang mau disampaikan buat penonton? Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, tombol like, komen. Apa yang kalian request silahkan komen ke AF Dolphin Di kolom komentar. di kolom komentarnya ya. Oke. Oke. Sekian See you next time. sekian dari saya and Mr. Fadlur Rahman. I see. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.